Ya, halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Mungkin pemirsa Anda yang baru saja kembali pasca libur panjang di akhir pekan ini, kami akan kembali hadirkan ragam informasi di hadapan Anda. Besok pemirsa rencananya adalah sidang perdana untuk kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan tentu sudah ada beragam persiapan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari pihak Ahok dan juga seperti apa masyarakat menginginkan persidangan ini. Beberapa waktu lalu memang atau beberapa hari lalu memang sempat ada pro dan kontra bahwa persidangan ini nantinya akan digelar, akan disiarkan secara langsung oleh televisi ataupun tidak begitu ya. Kita akan coba bahas pada malam hari ini seperti apa persiapan dan juga kira-kira gambaran sidang perdana yang akan digelar esok pagi. Menuju sidang Ahok akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangan menarik tersebut ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan ragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali terkait dengan libur panjang akhir pekan, pemirsa, bahwa memang hari ini adalah arus balik atau puncak dari libur panjang tersebut, sehingga arus balik liburan panjang yang terpantau di kawasan Cipanas Puncak Jawa Barat pun sudah mengalami kemacetan sejak siang hari tadi. Dan antrian panjang kendaraan tersebut akibat dari meningkatnya volume kendaraan yang memang akan kembali ke Jakarta dan juga terpantau di beberapa titik. Antrian kendaraan dari arah Cianjur menuju puncak di Jalan Raya Cipanas Puncak, Cianjur, Jawa Barat siang tadi dimulai depan Istana Presiden Cipanas hingga Puncak Pas, perbatasan Cianjur dan Bogor. Antrian sepanjang 11 km ini didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 yang menuju Bogor dan Jakarta. Selain wisatawan lokal yang akan kembali setelah libur panjang. Kemacetan ini juga diperparah dengan keluar masuknya kendaraan di pertigaan lokasi wisata dan pusat perbelanjaan. Selain kemacetan yang terjadi, tempat-tempat wisata pun ramai dikunjungi wisatawan lokal. Di Ragunan, Jakarta Selatan ini, harga tiket yang terjangkau menjadikan Ragunan tempat berlibur yang menyenangkan dan tidak merepotkan. Kalau dilihat kayaknya sekarang tuh lebih enak ya, lebih bersih. Terus juga masuknya tuh sekarang pakai kartu ya, lebih mudah juga. Terus kalau dilihat tadi keliling-keliling tuh memang lebih bersih, lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Kalau untuk keramaiannya gimana? Nah, ini rame banget nih. Kemarin tuh saya dapat info dari teman, kemarin itu ada sekitar 4.000 orang yang datang. Makanya ini kita tadi dari Depok berangkat dari Sukatani itu jam 7 pagi. Karena ngejar supaya nanti bisa dapat tempat yang enak gitu buat duduk di sini gitu. Pengunjung memadati tempat ini bersama keluarga untuk mengisi hari libur terakhir hari ini. Namun, diimbau juga bagi Anda yang menikmati liburan di kawasan Ragunan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa kami akan ajak Anda untuk melihat pantauan arus lalu lintas di malam hari ini pasca libur panjang atau di hari terakhir libur panjang. Sudah ada rekan Prilita yang saat ini berada di Cikarang, Jawa Barat untuk melaporkan secara langsung kondisi arus lalu lintas yang ada di sana. Prilita. Pemirsa di rumah, arus lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikarang Utama masih terpantau ramai lancar. Memang terjadi kepadatan antrian di gerbang tol Cikarang Utama ini. Kepadatan antrian sudah sepanjang 1 km. Dan memang kepadatan antrian ini sejak sore hari tadi didominasi oleh kendaraan golongan 1 atau mobil pribadi. Namun menjelang malam hari ini, kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan juga truk serta tronton juga turut memberikan kemacetan yang kepadatan
menyebabkan antrian di gerbang tol Cikarang Utama ini. Dan memang untuk mengantisipasi kepadatan antrian di gerbang tol Cikarang Utama ini, pihak Jasa Marga tidak memberlakukan gerbang tol otomatis atau pembayaran secara otomatis, melainkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai oleh para pengendara. Dan untuk itu juga telah ditambahkan 15 personil petugas tiket di setiap gardu di gerbang tol Cikarang Utama ini. Dan juga untuk mengantisipasi kepadatan ini pun juga turut dioperasikan 2 gardu tambahan, sehingga total gardu di gerbang tol Cikarang Utama ini menjadi 23 gardu yang mengarah ke wilayah Jakarta. Dan memang hari ini merupakan hari terakhir dari libur panjang, yang dimana besok masyarakat akan beraktivitas seperti biasa, yaitu bekerja dan bersekolah. Sehingga diprediksi pada hari ini terjadi puncak arus balik yang melalui tol Cikarang Utama ini. Dan diprediksi kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini akan mencapai 95.000 kendaraan atau dengan persentase 27% terhitung sejak pukul 6 pagi hari ini hingga pukul 6 esok hari Selasa. Dan sementara itu petugas kepolisian juga turut mengamankan kondisi jalan tol di sepanjang sisi-sisi jalan tol. Demikian yang dapat kami informasikan dari gerbang tol Cikampek. Kembali kepada Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Prilita. Pemirsa melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita lihat pemirsa, kemacetan memang cukup panjang. Tetap berhati-hati untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan atau memang akan segera untuk mengakhiri liburan Anda bersama keluarga. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa informasi terkait dengan update dari gempa Aceh pasca gempa yang melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak beberapa hari yang lalu. Tentu saja kita tahu mengakibatkan korban jiwa atau korban meninggal, ratusan korban meninggal. Dan juga kita lihat ada beberapa kerusakan yang terjadi di Kabupaten Pidi Aceh. Salah satunya adalah kerusakan jalan yang tentu saja menghambat pendistribusian makanan kepada para korban gempa. Dan sampai dengan saat ini perbaikan belum juga dilakukan. Pasca gempa yang menimpa Aceh, beberapa ruas jalan mengalami kerusakan parah. Ruas jalan yang rusak mulai dari Kecamatan Pantai Raja, yaitu kawasan Jembatan Pantai Raja serta di depan Mapolsek Pantai Raja. Sedangkan untuk Kecamatan Mauredu, ruas jalan yang rusak parah yaitu kawasan Teupin Pukat. Kondisi tersebut sangat mengganggu pengguna jalan sehingga akses pendistribusian sembako untuk pengungsi juga terganggu. Warga menimbun jalan dan memasang rambu bahaya di sepanjang jalan tersebut untuk menghindari korban kecelakaan. Hingga saat ini belum ada penanganan serius dari pihak dinas terkait. Dari Kabupaten Pidi Jaya, Musriadi, MNC Media melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke informasi terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno pagi tadi melaksanakan sholat subuh bersama di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Sementara itu pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono turut menghadiri acara Maulud Nabi Muhammad SAW. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno melaksanakan sholat subuh bersama di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga sempat memberikan tausiah di hadapan para jamaah. Anies mengatakan peringatan Maulid Nabi ini merupakan kesempatan bagi semua untuk merefleksikan sifat-sifat kenabian dan memperbaiki akhlak. Anies juga berharap peringatan ini dapat membawa pesan damai dan negara pun dapat menegakkan keadilan. Dan hari ini umat Islam mengharapkan ditegakkannya keadilan dan dihadirkannya rasa keadilan. Dan pesan ini adalah pesan yang dipahami universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dengan peringatan Maulid ini, diharapkan umat Islam dapat menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad serta dapat meneladani ajaran-ajarannya.
Sementara, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono turut menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darussalam Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Acara tersebut juga diikuti pasukan Ustazah Agus Silvi. Agus menyampaikan kegiatan ini adalah keceriaan dan kegembiraan bersama dalam memperingati Hari Besar Islam serta menauladani Nabi Muhammad untuk membawa perubahan. Saya ingin membawa sebuah perubahan dan saya menauladani beliau, Nabi Muhammad, Nabi besar kita, juga seorang reformis sejati, membawa perubahan, membawa sebuah bangsa dari zaman ataupun masa yang suram, jahiliyah, menuju masa yang penuh dengan peradaban, civilization yang semakin lama semakin mulia kita harapkan. Dan ini semangat perubahan ini tentu juga dicontohkan bahwa tidak ada sesuatu itu yang mudah datang begitu saja untuk mengubah suatu masyarakat, apalagi sebuah bangsa tentu membutuhkan berbagai sacrifice, pengorbanan. Agus ingin mencontoh semangat perubahan yang dilakukan Nabi Muhammad. Dalam acara tersebut turut hadir Ketua Tim Pemenangan yakni Nahrawi Ramli dan Haji Lulung. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, masih dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemirsa, hari ini para ulama menggelar sholat subuh berjamaah nasional 12.12 yang dipusatkan berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Sholat subuh berjamaah tersebut digelar atau dilaksanakan di Masjid Pusdai Kota Bandung, Jawa Barat. Selain sholat subuh berjamaah yang digelar di Kota Bandung, gerakan ini atau sholat subuh berjamaah ini juga dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Para ulama melakukan sholat subuh berjamaah bersama ribuan umat muslim di kota Bandung. Selain Bandung, sholat subuh berjamaah juga dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Kegiatan sholat subuh berjamaah ini dipilih karena sholat subuh merupakan kebiasaan mujahidin dan orang salih untuk meraih kemenangan. Untuk itu diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan salah satu revolusi bagi umat muslim agar menjadi lebih baik. Puluhan ribu umat mengikuti kegiatan ini dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan umat Islam dan NKRI terjaga dengan baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Siti Badriah, Dipo Muharam, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama meminta maaf kepada umat Islam serta memohon doa terhadap kelancaran sidang perdana dugaan penistaan agama yang memang rencananya akan digelar besok. Dan terkait dengan pelaksanaan sidang, sejumlah masyarakat pun memberikan tanggapan yang beragam. Pasangan Cagup-Cawagup Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar partai-partai pengusung pasangan nomor urut 2 tersebut. Dalam acara ini, Ahok dan Jarod juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ahok juga memohon doa untuk kelancaran sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang digelar esok hari. Khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya. Saya juga terima kasih untuk doa-doanya, dan saya juga meminta didoakan supaya besok dalam persidangan semua berjalan lancar. Tidak hanya masyarakat umum, sejumlah massa GNPF MUI berencana hadir dalam sidang tersebut. Rencana sidang perdana dugaan kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok akan digelar Selasa besok di PN Jakarta Utara. Lokasi sidang ini juga menuai pro dan kontra bagi warga sekitar yang khawatir sidang tidak berjalan kondusif.
Hal ini mengingat kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok merupakan isu sensitif. Namun ada juga warga yang tidak khawatir dan menyerahkan seluruhnya pada pengawasan kepolisian. Ya takut sih, pengennya sih aman-aman aja ya saya mah. Ya harapannya aman-aman aja, saya mah nggak mau ada apa-apa, jangan sampai ada kerusuhan lah gitu. Kalau risih sih enggak, cuman ini kan bukan sidang putusan ini ya. Khawatir lah, kita namanya masyarakat kan takut ada macam-macam. Damai-damai aja, gitu aja. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, menuju sidang Ahok, pemirsa akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir, tentu saja di Talk 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.